melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Shalom, jua-jua, salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, sebentar kita akan mulai sermon kita pada hari ini untuk pelayanan KKR kita tanggal 12 Februari 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat segala penyertaan tangan kasih Tuhan bagi kami, sehingga pada saat ini juga kami telah bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai bahan pembelajaran kami untuk pelayanan kami di KKR tanggal 12 Februari 2023 ini. Kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar bisa kami pakaikan dalam hidup kami dan bisa juga kami ajarkan untuk anak-anak didik kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini kerinduan kami. Dalam nama-Mu kami telah datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakannya untuk kita sekalian. Matius 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Jadi tema kita ya untuk keseluruhan firman Tuhan untuk tanggal 12 ini yaitu talenta. Ya, talenta untuk anak balita
dan anak kecil. Kemudian untuk anak tanggung itu talenta yang dikembangkan. Kemudian untuk anak remaja itu talenta yang berguna. Jadi sebelum itu kita mau merenungkan dulu pengajaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini. Di mana ini adalah sebuah perumpamaan Yesus tentang kerajaan sorga yang diterangkan melalui pemberian talenta, ya. Ini mungkin adalah sudah sering sekali kita dengar atau sering juga kita ceritakan kepada anak didik kita. Bahkan ini menjadi perenungan, ya, seharusnya perenungan yang mungkin bisa kita renungkan sebagai pelayan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ini tentang kerajaan sorga. Jadi Yesus menceritakan kepada murid-muridnya tentang kerajaan sorga itu sama seperti seorang raja yang pergi jauh dan mempercayakan hartanya kepada hambanya untuk mereka kelola. Jadi sang raja memberikan talenta yang berbeda kepada setiap hambanya itu. Tapi ada beberapa poin penting yang mungkin bisa menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, pengenalan raja akan setiap hambanya. Jadi sebelum raja memberikan talenta-talenta itu, dia sebenarnya sudah sangat mengenal hambanya ini. Jadi ada tadi disebutkan di ayat 15, ya, bahwa raja itu memberikan talenta itu kepada 5, kepada seorang yang diberikannya 5, kepada seorang lagi 2, dan kepada seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi sebenarnya yang pertama itu yang menjadi poin penting, yaitu raja sebenarnya sudah sangat mengenal, ya, hambanya ini, sehingga dia memberikan 5, 2, 1 sesuai, masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Jadi pengenalan ini sungguh amat penting, ya. Tapi cara pandang ini mungkin berbeda dari 3 orang hamba yang menerima tentang perintah itu. Mungkin mereka melihat, kenapa dia memberikan 2 kepada yang lain? Kenapa dia memberikan 5? Kenapa cuma 1 gitu, ya? Kenapa hanya 1? Bisa jadi, ya, cara pandang raja dan cara pandang hambanya melihat talenta itu bisa jadi berbeda. Nah, ketika kita melihat dari raja, dari sisi cara pandang raja, maka kita akan melihat kemampuan, kesanggupan yang kita miliki. Tapi kalau kita hanya melihat dari cara pandang hamba itu, maka kita akan merasa iri hati kepada yang lain, sehingga kita tidak mengerjakan apa yang ada dalam diri kita. Nah, seringkali dalam kehidupan kita juga seperti itu, ya. Kita tidak melihat kemampuan dan kesanggupan kita, tapi kita hanya melihat kemampuan dan kesanggupan orang lain, yang akhirnya bisa membuat diri kita merasa iri, atau bisa jadi kita merasa, loh, kok dia pilih kasih, ya, atau kok Tuhan tidak sayangnya sama aku, kenapa cuman aku 1, aku 2, sementara yang lain 5? Atau kenapa dia pintar, dia seperti itu, tapi aku tidak punya apa-apa? Jadi yang pertama, kita harus melihat dari cara pandang Allah melihat kehidupan kita, ya. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, disebutkan yang di sini tadi cara mengelola talenta yang diberikan oleh raja itu. Ternyata cara mereka, ketiga hamba yang menerima talenta itu berbeda-beda. Yang pertama, ya, yang mendapatkan 5, dia mengerjakan pekerjaannya, dia mengerjakan talentanya, kemudian dia mendapatkan keuntungan 5 lagi. Kemudian yang kedua, dia mengerjakan talentanya yang meskipun hanya 2, tapi dia kemudian mendapatkan hasilnya. Tapi yang ketiga, ketika dia hanya mendapat 1, dia melihat dirinya kurang, atau dia melihat diri, rajanya kok
seperti itu, kenapa dia memberikan satu dan mengerjakannya nanti untungnya kok sama raja gitu. Akhirnya cara pengelolaan yang 1 talenta ini tadi, dia menimbunnya dan tidak menghasilkan apa-apa. Hari ini kita mau belajar ya bagaimana seseorang yang sudah diberikan kepercayaan, tanggung jawab dari Tuhan ya. Tanggung jawab itu bagaimana kita mengelolanya? Apakah kita kerjakan dengan baik? Apakah kita kerjakan dengan disiplin? Apakah kita kerjakan dengan sukacita? Atau malah menimbunnya? Atau malah bisa dikatakan kita merasa tidak beruntung? Atau kita merasa kenapa cuma 1 gitu ya? Atau kita merasa ini nanti keuntungannya bukan sama diriku, tapi keuntungannya kepada raja itu. Nah, hari ini kita yang kedua itu diajarkan supaya kita bijak dalam menerima setiap pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, dan sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita harus mengerjakan talenta-talenta itu, pemberian itu dengan setia, dengan bertanggung jawab, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagian yang ketiga ini adalah bagian di mana raja datang memproses ya tentang apa yang sudah dikerjakan oleh ketiga hambanya. Artinya setiap apapun yang kita kerjakan itu pertanggungjawabannya adalah kepada Allah. Jadi jangan berpikir kalau kita ya biasa-biasa saja gitu ya. Ya kalau kita kerjakan seperti itu. Tidak, tapi setiap pemberian yang Tuhan berikan bagi kita, dia akan datang, dia akan lihat, dia akan perhitungkan, dan hasilnya semuanya, keputusannya ada dalam tangan Tuhan. Jadi dikatakan tadi yang 5 talenta hasilnya 5 talenta lagi, yang 2 talenta hasilnya 2 talenta. Tapi yang 1 talenta yang dia sembunyikan, dia ragu atas keputusan rajanya itu, yang terjadi adalah ambil 1 talenta yang ada padanya, tambahkan kepada yang memiliki 5 talenta. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan di sini ayat 29 ya, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bagian yang ketiga ini kami mau sebutkan bahwa setiap apapun yang kita kerjakan, setiap apapun yang kita terima yang datangnya dari Tuhan, kita harus pergunakan dengan sebaik mungkin, dengan penuh tanggung jawab, tulus ikhlas untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena hasil dari setiap proses pengolahan yang kita kerjakan dalam hidup kita, Tuhan yang akan tambahkan lebih luar biasa lagi. Orang yang bertanggung jawab, orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik, dengan bijak, dengan penuh hikmat, Tuhan akan tambahkan hasilnya. Tuhan akan tambahkan lagi perkara-perkara yang lebih besar lagi, sehingga kita bisa memperlihatkan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tapi setiap orang yang tidak bertanggung jawab atas apa yang Tuhan telah berikan dari hidupnya, dia akan ambil lagi, sehingga apa yang terjadi, akan ada kegelapan, bahkan dibuang, dilempar, ada disebutkan tadi ratap dan kertak gigi ke tempat yang paling gelap. Nah, untuk para pelayan KKR hari ini 3 bagian penting kami rasa menjadi fokus kita ya sebagai
pelayan-pelayan KKR. Sebelum kita memberitakan firman ini kepada anak didik kita, anak-anak KKR kita, mari kita merenungkan 3 bagian penting ini. Yang pertama, pelayan KKR adalah hamba-hamba Tuhan. Pelayan KKR adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan sebagai alat Tuhan untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita bagi anak-anak didik kita. Nah, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah hamba Tuhan, alat Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk melayani KKR ini. Mari lihat diri kita, talenta apa yang Tuhan berikan bagi kita hambanya. Jangan melihat talenta orang lain. Jangan hanya membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain, tapi lihatlah apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Pasti pelayan-pelayan KKR semuanya masing-masing diberikan talenta sesuai dengan kesanggupannya. Ya, sesuai dengan kesanggupannya menerimanya. Tuhan kenal kamu. Tuhan tahu betul, Tuhan pasti mengerti apa dan talenta apa, kemampuan apa, kesanggupan apa yang ada dalam diri kita. Jadi mari lihat kembali apa yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Yang kedua, kalau kita adalah hamba-hamba Tuhan, kalau kita sudah diberikan talenta, diberikan tanggung jawab, ya, kesanggupan. Nah, bagaimana kita mengelola talenta itu? Apakah kita hanya melihat, oh seperti ini talentaku, atau kita berusaha untuk mengembangkan talenta, pemberian Tuhan, bakat yang anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, itu yang kedua. Guru-guru KKR, pelayan-pelayan KKR juga harus melihat ya bagaimana talenta-talenta pemberian Tuhan itu kita kembangkan supaya ada kemajuan, dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi kalau pelayan-pelayan KKR dipercayakan Tuhan melayani KKR pada saat ini, tentunya setiap talenta yang kita miliki kita pakaikan untuk bisa memajukan anak-anak KKR kita supaya mereka juga merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, jangan hanya melihat, ya aku guru yang seperti ini saja, guru yang itu mantap dia aja, atau apa-apa dia aja gitu. Akhirnya kita minder, kita merasa tidak diberkati, kita merasa tidak memiliki kemampuan, ya. Ingatlah ya, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini katakan, bagi siapapun yang mempergunakan talentanya sedikit pun itu, Tuhan akan memproses itu menjadi berkat dalam kehidupannya. Tapi barang siapa yang tidak mempergunakan talentanya dengan baik, tidak bertanggung jawab, nah Tuhan akan mengambil apa yang ada dalam dirinya dan membuang dia ke dalam tempat yang gelap. Nah, hari ini tentunya menjadi perenungan bagi kita sebagai pelayan-pelayan KKR untuk melihat kembali diri kita, pelayanan kita, dan juga bagaimana Tuhan memproses kita ya sesuai dengan kesanggupan. Artinya Tuhan tahu betul kamu sanggup untuk menjadi pelayan KKR sebagai hamba-hamba Tuhan. Maka setiap talenta yang kita miliki, mari kita kembangkan, mari kita lihat, mari kita pergunakan, mari kita pakaikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga bisa berguna bagi kehidupan orang lain, khususnya di pelayanan kita KKR ini. Nah, untuk kegiatan pengajaran ya, kami hanya memberikan metodenya saja, atau bisa dikatakan apa yang kita lakukan ya di misalnya anak balita ini, supaya anak balita diajak untuk bisa menyebutkan jumlah talenta yang diberikan Tuhan kepada hambanya sesuai dengan teks kita tadi. Jadi ada angka 5, 2, 1 itu akan menjadi melekat dalam pikiran anak-anak balita. Kemudian anak balita diajak untuk
menyebutkan apa yang dilakukan masing-masing hamba terhadap talenta yang dia miliki. Nah, yang terakhir itu adalah kita bisa sebagai guru bisa mengajak anak balita menunjukkan talent show ya, talent show. Kira-kira apa talenta-talenta yang mereka punya, kemudian ditunjukkan, di show gitu, ditunjukkan di depan kelas. Mungkin guru-guru bisa mengajak anak-anak yang mungkin bisa menari, bisa bernyanyi dan lain sebagainya, dan itu bisa ditunjukkan di depan kelas. Tentu ya itu untuk anak balita. Kemudian untuk anak kecil ya, sama seperti balita tadi, anak kecil diajak untuk menyebutkan tema, menceritakan ulang teks seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga itu, anak kecil ini sudah bisa ditanya talenta-talenta apa yang mereka miliki. Kemudian mensyukuri talenta mereka itu. Nah, anak kecil ini juga diajak untuk talent show ya, untuk mempertunjukkan talenta-talenta mereka. Ajar anak kecil ini untuk bersyukur atas kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan memberikan talenta bagi mereka. Setiap orang masing-masing pasti Tuhan sudah berikan talenta, kesanggupan mereka. Nah, jadi ini penting juga untuk bisa kita tanamkan dalam diri anak didik kita untuk bersyukur atas semua talenta yang ada dalam dirinya. Dan untuk anak kecil sama seperti anak balita, kita itu mengajak mereka untuk menunjukkan dari kecil, memiliki mental untuk menunjukkan talenta mereka, talent show gitu ya. Jadi guru-guru bisa mempersiapkan kira-kira apa saja nih yang bisa dipertunjukkan oleh anak-anak kecil. Untuk anak tanggung ya, di anak tanggung ini sama seperti anak kecil tadi, tapi di sini mereka sudah diajak untuk menyebutkan talenta apa yang mereka miliki. Kemudian mensyukuri tentang talenta mereka ya. Kemudian dibuat alat peraganya itu gambar-gambar tema gitu. Misalnya ada apa talenta-talenta yang mereka sebutkan tadi. Jadi bisa dibuat gambarnya gitu. Jadi ada gambar-gambar tema, mensyukuri ya apa talenta mereka. Kemudian di anak tanggung ini diajak untuk mengembangkan talenta mereka. Misalnya mereka bisa bernyanyi. Ya, mereka hobi bernyanyi, mereka artinya mereka berniat atau ada komitmen, aku sebenarnya bisa nyanyi tapi belum pede misalnya. Jadi kalau mereka bisa bernyanyi tentu bisa dilatih, dikembangkan. Caranya kalau misalnya bernyanyi berarti kalau serius dinyanyi ya harusnya terus belajar, les vokal dan lain sebagainya. Berarti setiap talenta yang ada dalam diri mereka itu harus dikembangkan. Misalnya mereka itu sebenarnya hobinya masak gitu ya. Jadi kalau dari kecil mereka sudah tahu fokusnya di masak misalnya, berarti mereka harus ada pendidikan masak, bisa belajar dari chef dan lain sebagainya. Jadi di anak tanggung ini tidak hanya sebatas pikiran saja gitu ya, aku mau jadi koki atau aku mau jadi penyanyi atau aku sepertinya hobiku mengajar dan lain sebagainya, tapi mereka juga diajak untuk mengembangkan talenta mereka. Ya, bagaimana cara mengembangkannya? Tentu guru bisa memberi pandangan-pandangan dan juga nanti diajak orang tua untuk bisa memberikan pandangan-pandangan terhadap talenta-talenta untuk meningkatkan ya, mengembangkan ini untuk meningkatkan talenta-talenta yang mereka miliki. Kemudian untuk anak remaja itu talenta yang berguna. Tentunya di anak remaja ini sudah bisa mendaftarkan ya talenta-talenta yang dimiliki oleh remaja. Kemudian di anak remaja itu sudah bisa menunjukkan aksinya ya. Anak remaja bisa membaurkan diri, misalnya untuk membentuk kelompok-kelompok talenta, misalnya bernyanyi, menulis, membuat puisi, melukis dan sebagainya. Kemudian talenta-talenta itu bisa ditunjukkan dari aksi-aksi mereka per kelompok. Misalnya yang bernyanyi tadi yang satu server lah gitu ya, yang suka bernyanyi
kira-kira apa yang bisa mereka tunjukkan. Kemudian yang melukis, apa yang mereka bisa buat. Kemudian yang memasak, misalnya apa yang bisa mereka buat. Jadi untuk anak remaja itu, talentanya itu diajak, diasah, selain untuk ditingkatkan, tapi juga bisa dipergunakan supaya berguna bagi orang lain gitu. Ada kesaksian dari setiap talenta yang mereka miliki. Nah, kami pikir ini adalah persiapan kita sebagai guru untuk minggu ini, supaya kita bisa melihat bagaimana balita, anak kecil, anak tanggung, anak remaja melihat kembali talenta-talenta yang diberikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, ini saja kami pikir untuk sermon kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam pelayanan kita. Kiranya pelayan terlebih dahulu, ya guru-guru kakak terlebih dahulu merasakan kasih Tuhan dalam setiap pemberian talenta dalam kehidupan mereka, sehingga anak-anak juga bisa lebih paham, lebih tahu, mengembangkan dan bahkan memakaikan talenta yang mereka punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Hari ini kami telah mendengar firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh kami pakaikan dalam hidup kami terlebih dahulu, sehingga kami juga boleh memberikannya atau memberitakannya bagi anak didik kami, KKR, GBKP di hari Minggu ini. Kiranya kasih Tuhan menaungi kami sekalian, sehingga berkat-berkat Tuhan juga tetap kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini kerinduan kami. Dalam nama-Mu kami telah datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.